Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fandika Tegar Siswanto dengan NIM 13012232208. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi alam dan manusia yang terdiri dari 3 topik, yaitu yang pertama alam sebagai ciptaan Allah, yang kedua manusia sebagai ciptaan Allah, dan yang ketiga alam yang dilalui oleh manusia. Yang pertama adalah alam sebagai ciptaan Allah. Alam adalah segala sesuatu yang ada atau yang dianggap ada oleh manusia di dunia ini selain Allah beserta zat dan sifatnya. Menurut Al-Ghazali, alam dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah alam goib dan alam syahadah. Alam syahadah adalah alam yang terlihat. Dalam istilah Inggris biasa disebut sebagai universe yang artinya seluruhnya, yang dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai alam semesta. Alam semesta merupakan ciptaan Allah yang diurus dengan kehendak dan perintah Allah. Allah menciptakan alam semesta ini dengan susunan yang teratur dalam aspek biologi, fisika, kimia, dan geologi, beserta semua kaidah sains. Definisi dari alam semesta itu sendiri adalah segala sesuatu yang ada pada diri manusia dan di luar dirinya yang merupakan suatu kesatuan sistem yang unik dan misterius. Al-Quran menggambarkan alam semesta laksana sebuah kitab yang disusun oleh satu wujud yang arif, yang setiap baris dan katanya merupakan tanda kearifan penulisnya. Menurut Islam, pandangan terhadap alam semesta bukan hanya berdasarkan akal semata. Alam semesta difungsikan untuk menggerakkan emosi dan perasaan manusia terhadap keagungan Al-Khaliq, kekerdilan manusia di hadapannya dan pentingnya ketundukan kepadanya. Artinya alam semesta dipandang sebagai dalil qat'i yang menunjukkan keesaan dan ketuhanan Allah. Lalu yang selanjutnya adalah manusia sebagai ciptaan Allah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manusia adalah makhluk yang berakal budi atau bisa diartikan mampu menguasai makhluk. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai makhluk terbaik di antara makhluk lainnya. Hal ini dapat dilihat dari strukturnya yang lengkap, terdiri bukan hanya dari unsur jasmania atau fisiologis, namun juga rohania atau psikologis. Lalu asal-usul manusia pada beberapa ayat di dalam Al-Quran. Yang pertama di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 2, Allah menyatakan bahwa manusia berasal dari tanah. Lalu di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 26 bahwa manusia diciptakan dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Lalu dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 14 manusia diciptakan dari tanah kering seperti tembikar. Lalu adalah penciptaan manusia. Penciptaan manusia terbagi pada dua proses. Yang pertama proses ajali, lalu yang kedua adalah proses penciptaan alamiah. Manusia harus dapat mewujudkan perilaku-perilaku berikut. Yang pertama adalah istiqomah, lalu yang kedua ikhlas atau cara kerja yang cepat dan cerdas. Potensi-potensi yang ada pada manusia yang terdiri dari 3, yang pertama adalah jasad dan ruh, lalu yang kedua pendengaran, penglihatan dan hati, lalu yang ketiga adalah fitrah. Doif dalam Al-Quran, Allah mendeskripsikan 2 kelemahan manusia, yaitu lemah secara fisik dan lemah dalam melawan hawa nafsu yang buruk, sebagaimana Al-Quran surat Ar-Rum ayat 54. Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan yang lemah. Lalu istilah-istilah manusia menurut Al-Quran. Yang pertama disebut dengan istilah bahsyar. Kata bahsyar terambil dari akar kata yang pada mulanya berarti penampakan sesuatu dengan baik dan indah. Lalu yang kedua disebut juga dengan istilah Bani Adam. Manusia sebagai Bani Adam untuk merujuk asal-usulnya sebagai keturunan Nabi Adam alaihissalam dalam konteks dari mana seorang manusia berasal, untuk apa dia hidup, dan kemana dia akan kembali. Lalu yang ketiga adalah alam yang dilalui oleh manusia. Yang pertama waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ada di dalam 3 lapisan, yaitu lapisan pertama yang kita sebut dengan umur, lalu lapisan kedua yaitu umur masyarakat. Lalu yang terakhir adalah sejarah, di mana waktu yang dimulai sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dan berakhir ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan bumi dengan peristiwa kiamat. Lalu manusia akan melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah alam ruh. Kedua adalah alam rahim, yakni dalam kandungan seorang wanita. Lamanya hidup di dalam alam rahim diperkirakan sekitar 9 bulan. Lalu yang ketiga adalah alam dunia. Lalu yang keempat adalah alam barzah. Tahap keempat ini roh menunggu sampai dunia kiamat atau berakhir.
Setelah sampai waktunya, roh ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan hakikat manusia itu dipisahkan malaikat Israel atau malaikat maut dari tubuh manusia. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.